Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya, dan semoga yang menjadi hajat teman-teman semua, Allah ijabah, amin. Video ini saya ambil di hari Sabtu ya teman-teman. Nah ini jadwalnya saya mau belanja mingguan, terus sekalian sama mau beli kebutuhan atau sembako yang habis-habis aja gitu ya teman-teman. Jadi ini saya seminggu sekali keluar rumah. Di luar itu saya nggak pernah keluar rumah, benar-benar di dalam aja karena biasanya saya tuh nitip sama suami ya teman-teman. Dan ini udah hampir berapa bulan ya saya nggak pernah ke Indomaret atau Alfa, pokoknya minimarket terdekat tuh saya hampir berbulan-bulan tuh nggak pernah gitu masuk ya teman-teman. Dan ini baru masuk lagi. Jadi mau update semua harga-harga yang ada karena selama ini tuh kayak buta aja sama harga yang sekarang terupdate gitu ya teman-teman. Dan ini saya mau beli beras, jadi saya memutuskan untuk beli beras yang kemasan 5 kilo aja untuk 1 bulan gitu ya teman-teman. Soalnya kalau beli beras eceran per liter itu kayaknya menurut saya tuh boros aja gitu ya teman-teman. Dan ini saya ambil beras Sania, ini per 5 kilonya harganya 69.500, jadi 70.000 kurang 500 rupiah gitu ya teman-teman. Ini ada beberapa jenis untuk berasnya, yang merek Indomaret juga ada, pokoknya bermacam-macam. Cuman yang saya lihat itu ada beras yang pandan, kalau nggak salah itu harganya 90 sekian, hampir 100.000. Nah ini saya mau ngambil persaosan juga karena di rumah juga udah habis. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau ada yang habis terus bisa beli lagi tuh Masya Allah banget, artinya tuh masih ada rezeki yang bisa kita ambil gitu ya, yang kita ambil, yang kita dapetin. Dan ini saya sama suami milih harga ya teman-teman, jadinya kita ambil barang-barang yang ada di sini tuh yang labelnya kuning ini ya teman-teman, artinya promo. Ini saya ambil saus tomat sama saus sambal. Terkadang tuh kayak kalau mau bikin saus asam manis gitu ya teman-teman, itu butuh saus tomat. Jadi ya udah, alhamdulillah itu harganya juga murah menurut saya. Jadi makanya saya ambil. Terus ini saya beli tepung bumbu Kentucky. Biasanya kan suka bikin saus asam manis itu ayamnya tuh ditepung kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini beli tepungnya dulu, ayamnya nanti belakangan. Kalau ada rezeki gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Untuk saat ini saya sama suami belum bisa belanja yang tanpa lihat harga. Kalau kayak artis-artis gitu ya, kalau bikin video belanja bulanan itu kan tanpa lihat harga. Kalau saya sama suami itu masih cari-cari. Seperti sekarang nih, saya lagi mau beli sabun cuci. Nah ini tuh ada label promo 22.900, itu dapat 2. Yang ukuran pouchnya itu 750 ml. Tapi kita ubek-ubek cari-cari sampai nanya pramuniaganya. Ternyata untuk promonya tuh udah habis gitu ya. Nah buat teman-teman seandainya nonton video ini terus kalau mau beli sabun cuci tanpa lihat merek kayak saya, yang penting harganya murah, coba deh di toko Indomaret di deket tempat teman-teman itu masih ada apa enggak. Kalau emang masih ada, coba beli aja. Siapa tahu aja bermanfaat buat teman-teman yang sama kayak saya nyari produk yang penting murah gitu ya teman-teman. Nah karena nggak ada, ya udah akhirnya ini saya ngambil Soklin karena bulan kemarin dibeliin suami yang Attack, itu harganya emang lebih murah daripada Soklin ini, cuman tuh dia nggak ada wanginya sama sekali gitu. Ya udah akhirnya saya itu kayaknya bedanya sekitar 2000-an, tapi karena saya juga pengen sabunnya wangi terus di cucian juga wangi, jadinya saya ambil Soklin aja. Nah ini untuk sabun cuci piring juga saya ambil ekonomi, alhamdulillah lebih murah daripada merek yang lain gitu ya teman-teman. Dan ini bukan salah satu produk yang diboykot. Setelah dari Indomaret ini lanjut saya beli sayuran karena beberapa minggu yang lalu tuh saya belinya ayam terus gitu ya teman-teman. Jadi kayak kurang makan sayuran. Jadi minggu ini saya nggak beli ayam tapi beli sayur-sayuran. Nah ini tuh menurut saya harganya tuh masih terbilang cukup tinggi ya teman-teman untuk sayurannya. Untuk total belanja di toko sayuran ini tuh totalnya 57.000. Dapatnya kayak gini: pare, kangkung, tahu, terus juga paket sayur asem, paket sayur sop. Ini untuk bawang merah, bawang putih, sama tomat itu totalnya 15.000. Terus juga saya beli kacang panjang, kalau nggak salah kacang panjangnya itu segini 6.000. Terus juga untuk cabai itu saya beli campur cabai rawit merah sama cabai merah keriting, dan itu tuh 10.000. Terus juga untuk baksonya saya lupa harganya, pokoknya total belanja semuanya tuh di situ 57.000. Nah ini lanjut untuk yang saya beli di Indomaret itu ada beras, ini merek Sania, harganya 69.500.
Terus untuk So Clean Liquid untuk sabun cuci bajunya itu harganya 15.000 sekian. Terus untuk ekonomi juga sabun cuci piringnya harganya tuh sekitar 6 ribuan kalau nggak salah, nggak nyampe 7 ribu. Terus untuk camnya itu untuk pembalut wanitanya tuh sekitar 15 ribuan, dan ini untuk Sasa tepung bumbu Kentucky itu harganya 6.900. Untuk apa padahal kelihatan di mata tapi bisa apa itu mie goreng ya teman-teman, satunya 3.100, saya beli 2. Terus ini Richeese keju, suami beli harganya murah banget, 1.400 satu piece-nya. Terus itu ada UC 1000 lagi promo, 4.000 dapat 2. Jadi untuk di totalnya di Indomaret itu saya belanja 147.800 gitu ya teman-teman, cuma dapat segitu. Kalau zaman dulu mah 100.000 dapat banyak ya. Dan lanjut ya teman-teman, ini di sore harinya saya tuh lagi kepengen nasi goreng, dan alhamdulillah punya nasi, ya udah saya masak sendiri aja, nggak usah beli. Nah ini kalau saya biasanya kalau masak nasi goreng bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, terus terasi sedikit banget, terus pakai cabai merah rawit sama cabai merah keriting. Kalau teman-teman kayak gimana bikin bumbu nasi goreng sama kayak saya, atau cuman pakai bawang merah, bawang putih tanpa terasi, tanpa kemiri, boleh di-sharing. Mungkin ada bumbu lain yang mungkin bisa saya contoh, karena saya tuh kepengen banget kayak bumbu nasi goreng abang-abang tuh dia biasanya pakai apa ya? Katanya sih dia pakai kemiri biar rasanya enak, tapi saya udah pakai kemiri tapi nggak seenak nasi goreng abang-abang. Boleh di-sharing ya teman-teman. Nah ini untuk minyak gorengnya saya nuangnya tuh kayak kebanyakan, tapi karena tanpa disorot kamera tanpa disorot kamera itu minyaknya udah saya kurangin ya teman-teman. Nah ini saya ngeliat di kulkas ada sisa ikan tongkol belum saya olah, ya udah akhirnya ini saya goreng aja, saya masukin. Jadi dia masuk duluan sebelum bumbu biar matang dulu aja untuk ikannya, jadi nggak terlalu amis nantinya. Dan untuk ikannya udah mulai agak kering, jadi ini saya masukin bumbunya yang udah saya ulek tadi. Emang sih saya nguleknya nggak terlalu halus karena kayak udah pegel banget. Ya udah akhirnya, ya udah yang penting orang buat makan sendiri aja ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu heboh. Nggak usah yang halus-halus gimana gitu ya. Dan untuk bumbunya katanya kalau biar nasi gorengnya tuh enak banget gitu ya, bumbunya tuh harus bener-bener sampai mateng banget gitu, jangan sampai masih kayak basah gitu. Jadinya ini saya bener-bener gongso sampai dia bener-bener kayak nyaris gosong tapi nggak gosong gitu loh ya. Udahlah, ini saya masukin nasinya secukupnya. Terus ini tanpa tanpa MSG kayaknya kurang lengkap. Jadi ini saya masukin Masako secukupnya teman-teman. Terus tadi saya juga masukin kecap ikan sama kecap asin, tapi nggak tahu kenapa di video ini nggak ada. Tapi menurut saya lebih sedap lagi ya teman-teman kalau pakai kecap ikan, wanginya tuh lebih semerbak. Padahal sih ini udah semerbak banget karena pakai terasi. Cuman katanya kalau nasi goreng di Solaria itu juga pakai kecap ikan gitu ya teman-teman. Jadi ini saya lagi berharap rasa nasi goreng saya tuh kayak rasa nasi goreng Solaria, nasi goreng abang-abang. Terus ini barusan saya masukin kecap manis ya teman-teman. Terus ini menurut saya kecap manis sedap, ternyata tuh rasanya tuh enak menurut saya teman-teman, karena selama ini saya kan pakai kecap ABC dan belum pernah nyoba merek lain, dan baru nyoba lagi ini merek sedap, dan ternyata tuh rasanya untuk kecap sedap tuh rasanya enak, terus juga warnanya pekat gitu. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai kecap bango untuk olesan ayam bakarnya karena warnanya lebih pekat, kecap sedap ini nggak kalah pekatnya. Nah ini udah menurut saya udah saya masukin semua bumbunya, terus saya icip-icip ternyata kurang gurih, jadilah saya masukin untuk masakonya sekalian aja lah ya, 1 bungkus. Karena menurut saya kecap lagi untuk Masako ini 1 sasetnya isinya juga nggak terlalu banyak, jadi cukup lah ya teman-teman untuk 1 saset ini buat 2 kali masakan gitu ya. Dan alhamdulillah ini makanan malam minggu kami. Untuk nasi gorengnya anget-anget, pedas, gurih, manis, Masya Allah, nikmat buat kami, suami dan saya.
Jadi kita makan dulu, insya Allah menjadi keberkahan buat saya yang makan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, ngikutin kegiatan saya dari pagi sampai sore hari ini, sampai saya masak nasi goreng. Dan terima kasih juga pokoknya buat supportnya teman-teman. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.